Halo, ketemu dengan Guru Venon. Kita akan lanjut ke pembahasan matriks bagian 5, yaitu tentang eliminasi Gauss dan aturan Cramer. Apa itu? Langsung saja. Nah, ini aturan Cramer. Jadi misalnya gini ya, saya jelasin aja lah. Misalnya ada suatu sistem persamaan linear, kayak gini. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara Cramer atau cara menggunakan determinan matriks. Nah, caranya gimana? Kita definisikan dulu nih. Untuk sistem seperti ini, kita definisikan dx itu B1, B2, B3, ini B1, B2, B3, C1, C2, C3. Tapi koefisien X-nya nih diganti D. Nah, jadi D-nya dipindah ke koefisien X. Jadi A1, A2, A3-nya kita nggak tulis, tapi A1, A2, A3 diganti D1, D2, D3. Determinan. Nah, gitu ya. Nah, terus dx, dy. Nah, sekarang dy juga sama, A1, A2, A3. Nah, B1, B2, B3-nya tidak ditulis, diganti D1, D2, D3. Kemudian yang Z, C1, C2, C3, seperti ini. Nah, kemudian DZ, A1, A2, A3, ya, A1, A2, A3, B1, B2, B3, B1, B2, B3. Terus C1, C2, C3-nya tidak ditulis, diganti D1, D2, D3. D1, D2, D3. Gitu ya. Ini dx, dy, dz. Ini determinan. Nah, ini aturan Cramer nanti akan bisa digunakan untuk memecahkan atau mencari penyelesaian dari sistem persamaan ini, intinya gitu ya. Nah, ada lagi matriks D sekarang kita definisikan sebagai matriks koefisien. Matriks koefisien sistem persamaan ini A1, A2, A3, B1, B2, B3 dan C1, C2, C3. A1, A2, A3, B1, B2, B3 dan C1, C2, C3. Nah, nilai X, Y, Z-nya tinggal begini aja. X itu ya dx dibagi D, Y itu dy dibagi D, dan Z itu dz dibagi D. Nah, gitu aja. Ini aturan Cramer. Nah, supaya aturan Cramer ini bisa dipakai, ya, supaya bisa dipakai, nilai D ini nggak boleh 0 dong. D ini, determinan ini tidak boleh 0. Kenapa? Kalau 0 ya kan tidak terdefinisi jadinya. X-nya tidak terdefinisi, Y-nya nggak terdefinisi, Y-nya juga nggak terdefinisi. Jadi nggak ada penyelesaiannya. Nah, jadi kalau sistemnya X, Y, Z itu tidak terdefinisi atau D-nya sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan. Nah, D sama dengan 0, aturan Cramer itu tak berlaku. Nah, artinya ada dua kemungkinan nih. Tadi yang kemungkinan pertama sudah saya sebutkan, nggak ada penyelesaiannya. Atau persamaan tersebut tidak konsisten. Nah, atau bisa juga nilai X, Y, Z-nya ini ada tak berhingga banyak yang memenuhi. Nah, jadi gini ya, ada dua kemungkinan. Sistem tersebut memiliki tidak berhingga banyak solusi. Atau bahasa Inggrisnya infinitely many solution. Jadi ada banyak pasangan nilai X, Y, Z yang bisa memenuhi sistem ini. Ada tidak berhingga banyak gitu ya, dalam himpunan bilangan real. Atau yang kedua, kemungkinan kedua yang tadi sudah saya sebutkan, emang nggak ada solusinya gitu, karena sistem persamaan ini inkonsisten. Sistem persamaan itu bisa loh inkonsisten sehingga nggak ada solusinya, itu bisa. Itu nanti bisa dilihat dari eliminasi. Waktu kita mengeliminasi dengan cara biasa tuh ketemu kok aneh, ada dua persamaan yang kontradiktif, ya itu berarti sistemnya tidak konsisten. Dan dicirikan kalau di aturan Cramer ini nggak bisa dipakai dengan D-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, saya kasih contoh aja nih. Saya kasih contoh langsung soal. Nah, selesaikan sistem berikut dengan aturan Cramer. Nah, nih. Kita bentuk dulu matriks-matriksnya atau determinan-determinannya. D, matriks koefisien ya. 1, 3, 1, negatif 1, 5, 1, 1, negatif 2, 1. Determinan. Nah, determinannya sama dengan 10. Sudah saya kasih tahu caranya kan menghitung determinan. Nah, sekarang dx, koefisien x-nya kita ganti konstanta 11, 7, 10. Tinggal yang y sama z-nya tetap negatif 1, 5, 1, 1, negatif 2, 1. Nah, kemudian dy, koefisien x-nya tetap ditulis 1, 3, 1. Koefisien z-nya tetap ditulis 1, negatif 2, 1. Y-nya diganti konstanta ya 11, 7, 10. Kemudian yang Z juga sama, koefisien Z-nya diganti konstanta 11, 7, 10, koefisien X-nya 1, 3, 1, koefisien Y-nya negatif 1, 5, 1 tetap. Nah, ini determinannya kita hitung semua, 10, 6, 1, negatif 5, 4, 4. Ya tinggal dx ya, ketemu dx, X maksudnya X sama dengan dx per D, 61 dibagi 10, ya 6,1. dy dibagi D atau untuk nilai Y-nya sama dengan negatif 5 dibagi 10, ya negatif 0,5. Z-nya juga dz dibagi D, 44 dibagi 10, ya 4,4. Nah gitu, jadi X sama dengan 6,1, Y sama dengan negatif
0,5 dan Z sama dengan 4,4 adalah penyelesaian dari sistem persamaan ini dengan metode Cramer tentunya ya. Kalau diselesaikan dengan eliminasi substitusi silakan, bisa juga. Ini cuman apa ya, salah satu cara lah, nice to know lah, ternyata ada loh aturan Cramer gitulah. Kasarnya gitu. Oke, setelah kita bahas aturan Cramer, kita akan bahas lagi satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu sistem metode eliminasi Gauss. Nah, metode eliminasi Gauss. Jadi kalau misalnya ada persamaan linear tuh kayak gini sistemnya, yang kayak tadi sama A1X tambah B1Y, bla 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 dan seterusnya, ada 3 persamaan dan 3 variabel yang linear. Maka ini kita bisa ubah menjadi persamaan matriks seperti ini. Nah, ini kan sama nih, nanti kalau kita uraikan nanti persamaan matriks ini jadi ini juga. A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Ini kan persamaan pertama. Volume untuk baris kedua, baris ketiga nanti sama dengan ini. Nah, matriks seperti ini kalau dalam metode eliminasi Gauss kita ubah lagi menjadi matriks augmented namanya. Bentuknya kayak gini. Nah, matriks augmented. Nah, A1, jadi caranya kalau ada sistem persamaan gini kita bikin sistem matriks augmented dulu untuk melakukan eliminasi Gauss. Nah, habis itu kita manipulasi nih, gimana kita otak-atik sehingga nanti hasilnya begini. Nah, kita lakukan operasi baris elementer. Nah, itu kita otak-atik dengan aturan tertentu ya, nanti saya kasih tahu aturannya. Di otak-atik dengan menggunakan operasi baris elementer sehingga matriksnya berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi matriks identitas di sini X0, Y0, Z0. Jadi kita ketemunya bisa dapat X sama dengan X0, Y sama dengan Y0, dan Z sama dengan Z0 dari sini. Nah, ini kan sama nih. Nah, ini X sama dengan X0, Y sama dengan Y0, Z sama dengan Z0. Nah, ini. Pokoknya diubah sampai kayak gini bentuk matriksnya. Nah, cara ngerubahnya kita menggunakan operasi baris elementer namanya kalau dalam eliminasi Gauss. Kita melakukan operasi baris elementer pada matriks augmented yang ini. Nah, caranya gimana? Ada banyak operasi baris elementer. Ada 3 utamanya. Menukar kedua baris boleh. Kita boleh tukar kedua baris ini. Mengalihkan satu baris dengan bilangan tertentu boleh. Boleh juga. Dan yang ketiga boleh menjumlahkan dan mengurangkan satu baris dengan kelipatan baris lain. Nah, gitu ya. Coba saya kasih contoh biar langsung ngerti metode eliminasi Gauss. Nah, contoh. Selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi Gauss. Nih, ini sistemnya. Kita langsung bikin aja matriks augmented ya. Matriks augmentednya adalah gini. Nah, kita tulis semuanya gini. Nah, sekarang kita bisa lakukan operasi baris elementer. Yang pertama, kita bisa gunakan baris ketiga, kita ganti menjadi baris ketiga dikurang baris kedua. Nah, jadi nanti baris 1, 2-nya tetap, baris ketiganya kita ubah. Ini kata tanda panah ini artinya berubah menjadi ya. Jadi baris ketiganya kita ubah menjadi baris ketiga dikurang baris kedua. Jadinya ini. Nah, baris pertama keduanya tetap, baris ketiganya kita ganti. Nih, baris ketiga kan 1 kurang 1 0. 1 kurang 2 negatif 1, 4 dikurang negatif 4 8, 4 dikurang 8 negatif 4. Nah, oke ya, sampai sini ngerti. Jadi sininya jadi 0 kan, jadi agak lumayan lah, mending lah. Nah, kemudian operasi elementer yang kedua, baris pertama nih kita coba ya. Baris pertama kita ubah menjadi baris pertama dikurang baris kedua. Jadi nanti baris kedua ketiganya tetap, garis pertama yang berubah. Jadi seperti ini. Nah, baris kedua ketiganya tetap ya. Baris pertama berubah menjadi baris pertama dikurang baris kedua. Berarti 2 kurang 1. 1, 3 kurang 2. 1 ya. Negatif 1 dikurang negatif 4. 3. 6 dikurang 8 negatif 2. Nah, jadinya sekarang ini. Udah lebih simpel kan? Udah lebih simpel. Nah, setelah itu baris kedua ini sekarang kita putuskan ya. Bisa diganti menjadi baris kedua kurang baris pertama. Nah, ini mau kita kurangkan. Jadi baris pertama dan ketiganya tetap, nih lihat ya, negatif 2, ini 4, tetap tapi baris tengahnya ini berubah. Baris keduanya berubah menjadi baris kedua kurang baris pertama. Jadi 1 kurang 1 berapa? 0, 2 kurang 1, 1, negatif 4 kurang 3, negatif 7, 8 dikurang negatif 2, 10 ya. Nah, udah lebih banyak nolnya lagi. Nah, sekarang PR-nya lagi, ini kita nolkan coba yang ini. Ya, yang ini negatif 1 ini kita ubah jadi 0, bisa nggak? Bisa. Nah, caranya baris ketiga sama dengan baris ketiga tambah baris kedua.
Jadi baris 1 2 nya tetap, kita tulis ulang aja 1 1 3 2 0 0 01 negatif 7 10, kita tulis lagi, tapi baris ketiganya nih kita ganti dengan menjumlahkan dengan baris kedua ya. 0 tambah 0 0, negatif 1 tambah 1 0, 8 tambah negatif 7 1, negatif 4 tambah 10 6. Nah, ini udah simple nih kan. Udah jadi matriks isinya 1 1 1, tinggal dikit lagi nih berarti. Tinggal dikit lagi. Oke nih, ini matriks kita ya. Ini matriks kita, tinggal dikit lagi kan. Kira-kira apa lagi yang bisa? Ya udah, ini aja bisa dinolkan nih caranya nih supaya ini dinolkan. Jadi baris kedua ini juga bisa sih. Ini kita buang negatif 7-nya ya. Baris kedua, jadi baris kedua tambah 7 kali baris ketiga. Nah, jadinya begini. Baris pertamanya tetap, baris ketiganya tetap. Nah, ini ditambahkan dengan 7 kali baris ketiga. Jadi 0 tambah 7 kali 0 0. 1 tambah 7 kali 0 0. Negatif 7 ditambah 7 0 ya. 10 dikurang 7 kali 6. Berarti 10 ditambah 7 kali 6. Maksudnya 10 tambah 7 kali 6 berapa? 10 ditambah 7 kali 6, 10 tambah 42. Jadinya ini 113 negatif 2, 0, 1, 0, 52. Nah, ini ya. Jadi begini. Nah, terus kita gimana lagi nih? Bisa baris pertama ini kita bersihin ya. Sama dengan kita ubah baris pertama dikurang baris kedua supaya ininya 0. Jadi baris kedua ketiganya tetap 0, 1, 0, 52, 0, 0, 1, 6. Baris pertamanya kita kurangkan dengan baris kedua. 1 kurangi 0, 1 ya. 1 kurangi 1, 0, 3 kurangi 0, 3, negatif 2, dikurang 52, negatif 54. Nah, sekarang tinggal angka 3 nih nyempil nih. Angka 3 nih nyempil gimana nih ngilanginnya? Ya gampang ya. Baris pertama kita ubah menjadi baris pertama dikurangi 3 baris ketiga. Jadi nanti ini habis 3-nya. Nah, jadi baris pertama yang kita ubah. Jadi baris kedua ketiga tetap ya. 0, 1, 0, 52. 0016 tetap, tinggal baris pertama kita ubah, baris 2 3-nya tetap ya. Baris pertamanya ini 1 dikurang 3 kali 0 0, 1 maksudnya 0 dikurangi 3 kali 0 0, 3 dikurangi 3 kali 1 0. Nah, negatif 54 dikurangi 3 kali 6. Nah, berarti negatif 54 dikurangi 3 kali 6 berapa? 18. Negatif 54 dikurang 18. Jadinya 1, 0, 0, negatif 72, 0, 1, 0, 52, 0, 0, 1, 6. Nah, inilah. Ini udah jadi matriks identitas. Jadi udah selesai nih, kita ketemu nih. Ketemu. X-nya 72, negatif 72, Y-nya 52, dan Z-nya 6. Selesai deh. Itulah cara eliminasi Gauss. Nah, tapi sebelum lanjut gini dulu lah. Ini jarang lah keluar eliminasi Gauss ini dalam soal, apalagi soal seleksi masuk perguruan tinggi, jarang lah. Belum pernah saya dapat. Ya karena kan ini banyak yang kita tulis gitu loh, tapi sebenarnya untuk komputer ini mudah, jadi nggak diselesaikan manual sebenarnya. Ini metode eliminasi Gauss itu ada dalam algoritma komputer biasanya, jadi kita nice to know aja lah, wawasan lah, bahwa ada loh metode Cramer yang kayak tadi, bahwa ada loh metode eliminasi Gauss, dan seenggaknya ngerti lah dasar koneksi antara sistem persamaan linear dengan matriks gitu, ada koneksinya gitu loh. Oke, sekian pembahasan tentang matriks. Sampai jumpa di materi-materi Guru Venon yang selanjutnya. Bye-bye.